kasih Heart Listeners, Anda masih bersama dengan kami di Heartline Coffee Morning live dari Max Coffee Bentong Junction, Lipo Village, Tangerang. Dan luar biasa sekali hari ini kita masih berbicara seputar Kartini. Bung Yose, baik. Saya sempat baca-baca begitu ya, ternyata Kartini itu waktu-waktu zaman-zaman masih dipingit begitu, masih remaja. Ternyata sudah banyak membaca buku-buku yang bisa dibilang berat begitu ya. Buku-bukunya di antara lain membaca The Locomotive, itu surat kabar dari Semarang di bawah asuhan Peter Brustov. Kemudian juga Kartini ini mendapatkan Listrommel, yaitu sebuah paketan majalah yang dikirim oleh toko buku kepada langganan mereka yang tentang kebudayaan, tentang pengetahuan. Dan juga Kartini kecil ini sering mengirimkan beberapa tulisan yang kemudian dia kirim ke majalah. Sama kayak Bung Yose ini suka kirim tulisan ke koran. Tapi nggak pernah dimuat. Saya pernah di traktir kok. Ya gitu ya. Dan juga ya diantaranya itu membaca The Hollands Leile. Lalu juga surat-suratnya dia kirimkan, diantaranya kalau nggak salah Max Havelaar juga ya. Oh, Max Havelaar ya. Pernah baca juga Max Havelaar ya. Nanti kita perlu baca lagi ya. Betul. Ya quote-quote-nya juga bagus-bagus. Nanti kita akan sampaikan ya. Jadi Heart Listener kita juga bisa disaksikan juga di channel YouTube ya. Anda bisa search dengan Coffee Morning, Anda akan menyaksikan langsung apa yang kita perbincangkan pada kesempatan pagi hari ini. Saya ingin ke narasumber kita nih Ria ya. Saya ingin ngupas dulu tentang Kartini, barangkali dari Ibu Julie dari Robotic Explorer ini ya. Bu Julie, kalau semangat Kartini kan emansipasi sebenarnya. Jadi bagaimana menempatkan perempuan tidak lagi sebagai objek tapi juga subjek yang menentukan dirinya sendiri, juga mempengaruh dan juga berkontribusi kepada masyarakat. Anda melihat sekarang perjuangan itu sudah selesai atau masih perlu kita perjuangkan bareng-bareng? Buat Indonesia masih jauh sekali ya Pak. Buat Indonesia masih jauh sekali, tapi saya banyak keliling kota kecil, mengajar robot di kabupaten-kabupaten dan membuat ruang kreativitas, sekalian membuat tenun dan batik gitu sekalian. Dan saya melihat semangat juangnya itu benar, tahan banting itu benar-benar tahan banting, berdiri lagi, tiarap bangun lagi. Yang penting kan udah tiarap bangun lagi gitu ya. Dan harus dihargai banget Pak. Seperti John F. Kennedy bilang, to save a woman is to save a country. Jadi kita nyelamatin satu wanita aja itu udah menyelamati satu negara itu. Dan harus. Makanya dalam perang-perang suku zaman dulu yang dihancurkan ini perempuan ya Ibu ya. Karena untuk memotong generasi dari suku tersebut gitu kan. Iya. Oke, baik. Jadi memang masih perlu perjuangan. Oh, perlu sekali Pak. Perlu sekali karena masih ada gender issue. Karena itulah kita banyak dibantu oleh luar negeri. Kita disekolahkan Pak, banyak. Saya mengirim dari Indonesia untuk disekolahkan di Belanda, di Australia tentang gender issue, sehingga mereka bisa bangkit dan untuk berdiri bagi bangsanya tanpa minder, tanpa ada sakit hati gitu dan semuanya Pak. Jadi banyak sekali kita mendidik mereka. Ke Bu Nilam kalau gitu deh. Bu Nilam, dari 1.200 outlet Anda, Baba Raffi ini, berapa persen perempuan yang terlibat di dalamnya sebenarnya? Atau cukup banyak atau? Cukup banyak ya Pak ya, hampir nearly 50 and plus, 50% and plus. Karena memang makin kesini pun sebenarnya ya untuk level-level tertentu kita ada spesifikasi untuk perempuan. Kita memang menginginkan slot untuk perempuan. Dan Anda juga women entrepreneur itu ya? Yes. Sebenarnya kalau yang namanya women entrepreneur itu tidak hanya terbatas kepada perempuan dan entrepreneurship, tapi justru semangat entrepreneur dalam bekerja bagaimana untuk membuat bisnis itu survive ataupun dia bisa mengembangkan apa yang dia pegang. It's all we call by entrepreneurship. Jadi semangat itulah yang tadi juga kita banyak terapkan di perempuan-perempuan, terutama kalau yang di gerobak ya Pak ya. Jangan salah Pak, di gerobak Baba Raffi walaupun kelas pinggir jalan itu banyak sekali perempuan yang justru tough dan mereka yang justru memake penghasil sales yang luar biasa bagus. Kenapa? Karena mereka ketika menghandle customer, klien dan lain-lain, mereka justru bisa lebih narik simpati, pelayanan lebih baik, dan mereka ngingat nama. Mungkin as simple as reminding the name of the customer, dan mereka yang akhirnya balik lagi dan balik lagi. Pak Joko, biasanya isu yang saya baca ya, yang saya lihat para pebisnis perempuan startup itu biasanya mereka nggak dipercaya untuk pemodalannya susah. Anda melihatnya memang dukungan seperti apa sih yang perlu kita berikan kepada mereka? Iya, jadi ada satu hal yang menarik ketika seorang wanita berbisnis, terutama yang di startup ya, itu kadang-kadang mereka tuh tidak berani mengekspos dirinya awalnya, terutama yang kecil-kecil, tidak berani mengekspos. Kenapa Pak Joko? Mungkin karena merasa masih kecil, kadang ada yang seperti itu ya, nggak saya amati, merasa masih kecil. Jadi
nggak mau diekspos dulu oleh media. Belum yakin kali juga ya? Belum yakinnya nggak terlalu ini. Cuman mereka belum mau diekspos. Padahal diekspos itu kan menjadi poin penting bahwa seorang pengusaha itu tadi kalau Bung Yose bilang supaya dia itu ada yang mendanai lah atau apa tadi kan. Jadi ketika bis startup mau didanai kan mereka harus muncul. Kalau enggak ini kamu siapa kan gitu kan. Nah itu kadang-kadang kelemahannya di situ yang saya lihat. Mereka tidak berani langsung tampil. Padahal itu nilai-nilai penting yang mesti mereka lakukan. Karena apa? Dengan mengekspos dirinya berarti mereka tuh sedang membuka peluang ke dunia yang lebih lebar. Dengan demikian mereka akan dapat peluang-peluang yang jauh lebih besar. Sesungguhnya ketika mereka menyatakan dirinya bidang usahanya jelas, kemudian mereka punya value yang tadi saya bilang, ada value tertentu, otomatis banyak orang yang jauh lebih melihat. Karena kadang-kadang kalau yang maju pebisnis wanita itu sebenarnya banyak yang akan lebih menolong sebenarnya. Value-nya berbeda ya Pak, Iya, kalau betul. seandainya pengusaha itu laki-laki, value-nya berbeda. Iya, ada yang sama, tapi wanita memang punya sentuhan khusus lah. Saya banyak yang nanganin klinik kecantikan yang bisnisnya mulai dari seorang wanita, itu memang sentuhannya beda banget gitu. Kerasa lah beda. Bisnis apapun tadi kalau Bu Nilam bilang ada sentuhan yang berbeda lah yang nggak punya seorang Laki-laki lah, gitu ya. Oke. Iya. Baik, Pak Jeki mesti ada mungkin banyak data gitu ya berkaitan dengan momen dan juga market ini. Satu hal sebenarnya kalau boleh tahu Pak, apa sih yang menjadi harapan juga ataupun juga kecemasan dari para perempuan ini di dunia market? Ya, kita lihat bahwa terus terang dari riset yang kita lakukan ya, itu memang ada nama anxiety and desires ya yang kita temukan. Dan salah satu di antaranya adalah mereka khawatir dulunya kalau misalkan ada apa-apa sama suami saya, gimana saya ya? Nah itu yang memicu mereka untuk Masuk akhirnya ke bisnis. paling nggak mereka ngumpulin duit buat dalam tanda kutip ada jaring pengamannya seperti itu. Itu yang saya lihat. Dan terus terang aja tadi sudah seperti dikatakan bahwa memang mereka lebih resilient daripada laki-laki yang lebih tahan stres, lebih tahan banting dan sebagainya. Kesannya memang laki kuat ya, tapi untuk nahan stres itu mereka lebih nggak cepet crack daripada laki-laki sebetulnya itu ya, itu yang kita lihat. Cuman memang cenderung mereka sangat konservatif sekali dalam mengambil keputusan ya, sangat pelan-pelan dan sebagainya. Mungkin itu juga karakter kalau laki-laki itu lebih berani take risk ya kan, karena dia didesain sebagai hunter, ngeliatnya jauh, udah saya kejar itu sampai dapat begitu kan ya. Sedangkan perempuan lebih peripheral, lebih ngeliatnya banyak pertimbangannya dan sebagainya. Tapi terus terang tuh dari sisi caringnya itu jangan tanya deh. Itu yang kita perlu lihat bahwa sense of caring mereka lebih jauh lebih tinggi dari laki-laki ya. Kalau kita pergi mungkin sampai Medan baru mikir oleh-oleh kalau udah mau balik ke Jakarta. Oh mungkin wanita ini sebelum berangkat udah bikin list gitu ya. Oleh-oleh ke tetangga, ke teman, ke adik, ke teman udah bikin. Jadi mereka lebih sosial, lebih inklusif dan kita tahu sekali bahwa sekarang ini eranya communitization dan by default wanita ini sudah berkomunitas sejak zaman dahulu kala ini. Oh gitu. Jadi saya lihat betapa strateginya peran wanita untuk dari hal yang kecil untuk rumah tangga sampai negara sangat penting sekali. Tadi saya diskusi dengan Ibu Juli ini kayaknya seharusnya politician semakin banyak wanita nih. 20% kuota? Kurang banyak nih, mungkin menterinya makin banyak wanita gitu. Jadi saya rasa semakin banyak wanita maka mungkin kita lebih makin humane. Oh makin Lebih makin humane gitu, itu yang saya lihat. Kemanusiaan gitu ya. Exactly, itu yang mungkin saya lihat kenapa regardless sebagai entrepreneur atau sebagai apapun, rasanya sih kalau semakin banyak wanita, humane-nya tuh akan semakin Pak kelihatan Jeki, saya sekali. punya data katanya perempuan pebisnis Indonesia itu 0,1% dari jumlah pengusaha sekitar mungkin nggak sampai 2% ya. Ya. Artinya berapa kira-kira yang harus Wow, itu yang selalu banyak dikomplain dalam tanda kutip, menjadi concern banyak orang di Indonesia kok dikit banget sih entrepreneurnya itu ya. Jadi ya itu yang saya lihat juga kenapa akhirnya banyak orang sekarang sekolah dibilang kalau lulus jangan jadi birokrat dah, jangan inilah, mendingan jadi entrepreneur seperti itu ya. Dan kita lihat terus terang aja di TV, di radio, di mana-mana. Sekarang yang membahagiakan adalah banyak sekali yang di feature adalah ibu-ibu, wanita, youth yang wanita yang sangat muda untuk go to business. Saya menduganya begini loh, kalau mereka create bisnis sebenarnya itu lebih bagus buat negara sih sebetulnya, karena dia akan terjadi penyerapan tenaga kerja, pendapatan pendapatan orang makin meningkat dan sebagainya. Itu yang saya lihat kenapa pentingnya orang harus jadi entrepreneur sebetulnya. Oke. Artinya kalaupun pertanyaan kita mengapa dunia ini membutuhkan entrepreneur perempuan? Karena memang punya nature tadi ya soal merawat relational tadi Pak ya.
Ya kalau saya bilang sih kalau nggak ada perempuan di dunia nggak ada damai deh, kasarnya begitu ya, terus terang aja itu aja dulu. Dan kita tahu kan semua perang macam-macam itu banyak kan dipicu bukan oleh perempuan ya. Kita lihat seperti itu kan. Rasanya kalau kita lihat perempuan ini yang penting untuk apa ya, untuk membalance semuanya, nggak balance gitulah ya, seperti itu. Jadi memang kita nyebut bumi aja mother kok, seperti Mother, itu ya. betul. Jadi I think secara philosophical, I'm not trying to be very philosophical, tapi saya lihatnya bahwa itu pentingnya perempuan dalam segala hal, dari politics, bisnis, pendidikan, semua pasti ada humane-nya di situ, pasti ada care-nya di situ, ada love-nya di situ dan sebagainya. Saya rasa itu yang kenapa harus ada perempuan dalam segala aspek. Teknologi pun menjadi human technology kalau ada perempuannya, Ini bukan menarik. teknologi semata. Bu Juli, Anda di robotik ya? Dan mendirikan rumah robot pertama di Asia Tenggara? Asia Tenggara. Oke. Robot ini kan sesuatu yang sangat tadi scientific, teknologi banget gitu kan. Sentuhan Anda apa sih pengaruhnya? Apakah menciptakan tokoh-tokoh? Saya dengar juga Anda menciptakan sosok beberapa di sana. Ada sentuhan keperempuanannya nggak? Saya lihat kalau malah di dunia surveinya adalah wanita itu pasti on the top in the factory elektronik atau robotik, itu selalu wanita on the top. Karena yang dipentingkan adalah how to sell, bagaimana bisa menjual satu produk. Bisa begitu banyak engineer, tapi kalau tidak ada yang di sell, I think the company will be failed gitu ya, akan hancur. Jadi sentuhan terakhir, Tuhan tuh adil, seperti laki-laki jago memasak, jago menggunting rambut. Cuman kalau untuk elektronik dan semua yang kecowok-cowokan itu wanita akan masternya karena dia yang melihat secara langsung. Jadi desain robotnya itu sentuhan terakhir harus wanita agar gitu. bisa dibeli, Pak. Agar cantik gitu, Pak. Iya. Jadi ada kontribusi ibu Oh juga iya, ya, iya, sentuhannya iya, ya? iya, Oke. harus. Bu Nilam, tadi 0,1% pengusaha perempuan di Indonesia. Kira-kira apa sih Anda membangun woman planner Yes. community gitu Iya. ya? Bagaimana Anda mencoba untuk menambah data itu, menambah angka itu? Jadi memang sebenarnya seperti Baba Raffi sendiri, berawal dari Baba Raffi, kami punya banyak sekali program CSR ya, yang kita kembalikan lagi ke masyarakat. Salah satunya adalah keprihatinan juga. Kalau mungkin kita ngomong beberapa tahun terakhir, banyak sekali pengusaha yang mulai muncul. Tapi memang pengusaha yang kemudian bisa naik level ke kelas yang medium tidak banyak, karena rata-rata mostly pengusaha UMKM Indonesia stay on UMKM. Mereka tidak tahu bagaimana financial engineering, bagaimana membangun bisnis, bagaimana mengelola orang gitu ya, dan kemudian bring it to another level dengan sistem yang diaplikasi dan ditambah terus setiap harinya. Dari sana juga saya perhatikan bahwa perempuan sekarang mempunyai pilihan lebih, Pak. Kalau kita ngomong zaman internet sekarang, mulai dari Twitter, Instagram, Facebook, itu adalah tools yang sangat powerful untuk mereka mulai bisnis dan belajar ataupun mentoring, mencari role model akan menjadi seperti apa ke depannya. Banyak juga pengusaha laki-laki yang saya lihat sekarang mungkin bertengger sebagai CEO, justru membutuhkan perempuan atau istrinya untuk juga mendampingi mereka sebagai entah itu bagian untuk menunggu di dalam sehingga mereka bisa dengan leluasa keluar. Mungkin yang saya perhatikan adalah sama seperti saya dengan Mas Hendy. Kalau Mas Hendy lebih banyak keluar ya Pak ya, dia bawa all the opportunity into the company dan saya yang akan mentranslate menjadi the real money. Waduh. So it's totally combination di mana memang harus apa ya, kerja dua orang ini bagian luar bagian dalam nggak bisa dicampur karena itu adalah mindset yang memang sulit ya kalau harus pindah-pindah. Nah, saya rasa dengan kombinasi perempuan bisa mendukung suaminya atau even mungkin dia maju tapi dibantu dengan tim yang benar, cara membangun leverage bisnis dari time to time itu akan bisa jadi sesuatu yang luar biasa. Karena saya udah buktikan dari gerobak pinggir jalan bisa juga kok going global, kenapa enggak gitu. Wow. Pak Joko perlu kolaborasi nih laki-laki perempuan Pak ya. Saya menarik, ada beberapa pengusaha yang saya mentoring ini dia pasangan suami istri. Jadi pasangan suami istri ini biasanya yang terjadi adalah belum tentu yang si wanitanya ini lebih tidak dominan dibanding laki-lakinya. Ada yang seperti itu. Jadi kalau yang seperti pengusaha Jogja yang saya tanganin, jadi wanitanya lebih dominan dibanding si lelakinya. Laki-laki. Jadi akhirnya apa, dia yang ekspansi market dan si lelakinya ini yang dia jadi di production. Dia lebih detail, dia lebih ngamatin produksi dan yang lain. Tapi ada satu hal yang ketika lelakinya ini larinya kenceng banget, wanita ini tukang remnya. Oh, oke. Iya, jadi misalnya ini mau ekspansi nih, ada bisnis ini mau diambil, si lelakinya mau ambil. Tapi si Perempuannya yang perempuan hitungannya lebih kalau dua-duanya ngegas susah juga. bahaya. Jadi ketika satu kencang, satu mesti ngerem gitu ya Bu Nilam ya. Itu sih, jadi kombinasi yang menarik. Tapi intinya
bisnis yang sukses itu kalau biasanya tadi kalau Bu Nilam bilang 2 kaki, ada wanitanya, ada lelakinya, jauh lebih dahsyat biasanya. Tapi harus unsur profesionalismenya juga tetap ada. Kalau enggak biasanya banyak ribut ya juga. Kalau enggak jelas pembatasan. Jadi kalau kita bicara soal irisannya tidak jelas, bahaya juga, Pak. Oke, gitu sih. Jadi lengkap ya, ada laki-laki, ada perempuannya juga. Iya, oke. Kali ini saya sudah bersama dengan, tadi saya jalan-jalan, ternyata cukup banyak juga loh di sini para ibu yang ternyata mereka juga punya usaha sendiri. Iya, di antaranya ada Ibu Vivi. Halo Bu Vivi, selamat pagi. Boleh berdiri? Iya. Ya, selamat pagi. Nah, Bu Vivi ini punya usaha desain, dekor, dan juga bingkisan ulang tahun ya, namanya Budino. Iya, itu kenapa sih Bu kok sampai akhirnya buka usaha sendiri? Apa gaji suami kurang? Gimana Bu? Awalnya karena saya lahiran anak dan harus di rumah, dan saya pikir 2 tahun pertama anak saya mau ada di samping dia, tapi memang nggak bisa dipungkiri bahwa harus membantu juga untuk keuangan keluarga, nambahin gitu ya, nambahin untuk kebutuhan si bayi juga, dan selalu mulai dari apa yang bisa dikerjakan, karena kalau mikir nggak ada modal, cari modal susah, pasti nanti nggak jalan-jalan. Jadi mulai dari apa yang bisa saya kerjakan dan apa yang ada di tangan saya, dan kebetulan saya bisa desain, ya udah saya bikin usaha ini. Oke. Ada yang mungkin mau bertanya Bu Vivi ke narasumber kita, boleh? Oh ya, saya mungkin mau bertanya untuk Ibu Nilam. Ada nggak sih tips-tips untuk wanita yang berbisnis di rumah untuk bisa cepet naik ke another level gitu, nggak cuma ngerjain yang customer itu aja, tapi bisa segera untuk bisa medium customer dan bisa mungkin worldwide gitu. Oke. Baik, terima kasih Bu Vivi. Terima kasih. Oke, kita break dulu sebelum dijawab ya. Iya, oke. Kita akan break dulu, tapi juga nanti akan ada perform dari Karamel begitu ya. Ini para perempuan juga ya? Iya, para perempuan juga. Oke, tetap bersama dengan kami Harvesters di Heartline Coffee Morning.